Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyati ajmain wa nahussu khususan ila rahim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wakil khusus Ketua KKM Masjid Nurul Huda beserta jajaran kepengurusannya yang lainnya, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya selalu mengingatkan, mengajak dan menghimbau kepada para jamaah, mari kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir
Di majlis ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Nurul Huda ini. Kita dapat menggerakkan anggota badan kita menuju masjid ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan amal baik kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yang mana beberapa minggu kemarin saya belum sempat hadir. Mohon maaf kalau saya belum bisa hadir pada jadwal-jadwal yang telah ditentukan, karena ya memang ada kesibukan atau ada acara yang tidak bisa dikompromikan dengan jadwal sini. Ya mudah-mudahan ya kita selalu sehat dan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, ya ibadah-ibadah yang kita lakukan ini mudah-mudahan ya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Kita akan membahas tentang bab sholat. Apa itu sholat? As-sholatu fil lughati ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya adalah berdoa. Jadi kalau kita nanti ditanya orang, Pak Bu, ya, apakah sampean ini pernah sholat? Jawabnya jangan pernah. Kalau pernah itu ya walaupun sekali ya sudah melakukan. Apakah sampean pernah sholat? Jawabnya apa kira-kira? Ya setiap hari kita melakukan sholat. Tetapi kalau tanya sholat itu apa? Ya sampean harus tahu, harus tanggung jawab. Masa sholat tiap hari ditanya sholat itu apa kita gak ngerti, ya kan? Kadang-kadang kita ini ngaku sering sholat, tapi ditanya sholat itu apa, itu kadang-kadang itu gak ngerti. Maka malam ini kita pahami yang sebenarnya sehingga kita nanti bisa menjelaskan kepada orang-orang yang belum tahu apa itu sholat. Nah, malam ini kita dikasih tahu sholat itu apa. Sholat menurut bahasa artinya berdoa. Jadi kalau kita itu berdoa itu sudah menurut bahasa. Arti menurut bahasa itu. Jadi kalau kita sedang berdoa ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita berdoa ini namanya sholat, karena memang sholat itu isinya adalah doa. Ya, sholat itu isinya doa. Coba kalau Bapak amati apa yang dibaca dalam sholat ini rata-rata memang doa. Doa yang paling lengkap ini ketika kita berada di posisi duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, doanya apa? Rabbighfir warham wajbur warfa warzuq wahdi wa'afini wa'fu anni. Itu kan doa semua itu. Ya, ada berapa itu? 8. Ada 8 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 doa. 8 doa itu diijabah 1. Oh, udah alhamdulillah.
Apalagi sampai diijabah 8-8-nya. Ya, 1 diijabah, kita udah jadi orang yang sukses. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Lalu kok dia ampuni dosanya, sukses gak kita? Sukses. Hadiahnya apa? Surga. Namanya orang masuk surga itu yang tidak punya dosa. Enggak punya dosa berarti dosanya diampuni. Makanya kita jangan sombong. Habis sholat gak mau berdoa, namanya sombong. Habis sholat assalamualaikum langsung Allahumma lantas jalan. Allahumma lantas jalan, bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Ya, Allahumma lantas jalan, langsung nongkrong di pinggir jalan sambil gitar-gitaran gitu. Bukan Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Itu namanya menurut bahasa. Nah, menurut istilah wa fis syar'i, dan di dalam syarak, menurut syar'i, apa itu sholat? Sholat adalah ibaratun min aqwalin wa af'alin muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi bisurutin. Ya, menurut syar'i, menurut istilah, sholat itu adalah sebuah ibarat tentang beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Itu namanya sholat. Ulangi lagi, sholat adalah beberapa ucapan atau beberapa gerakan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Itu namanya sholat. Hafal Pak? Hafal ya? Ntar kalau saya tanya harus bisa itu. Ya, Bu, hafal? Sholat itu apa, Bu? Ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, disertai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi sholat itu ya ada yang diucapkan, ada yang digerakkan. Bukan kok cincin wae. Sholat kok diem saja. Ya, nah, mulutnya enggak bergerak ya enggak sholat. Namanya sholat itu ya ada yang diucapkan, ada yang digerakkan. Bukan kok di dalam hati. Kadang-kadang kan orang sholat di batin semua, asal jungkar jungkir langsung pergi lagi. Dan kamu memang tadi ngapain? Sholat kok nggak ada bacaannya. Apa katanya dia? Emang kalau saya baca laporan sama situ, nah, kan malah lebih galak. Nah, sholat ini harus ada yang dibaca, ada yang digerakkan. Karena sholat ini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ya. Diucapkan semua tanpa gerak, ya nggak boleh, harus ada gerakannya. Gerak saja nggak diucapin, ya nggak boleh, harus ada yang diucapkan. Karena ucapan dan gerakan ini adalah tanda kehidupan. Orang hidup ini ya bisa bicara, ya bisa
bergerak. Kalau sudah tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, namanya sudah tidak hidup. Namanya sudah mati. Maka sebelum mati, mari kita berusaha bergerak. Gerakannya yang banyak. Ya. Nah, ucapan dan gerakan ini dalam sholat banyak gerakannya. Artinya apa? Orang hidup ini ya nggak usah banyak bicara, tapi harus banyak bergerak. Nggak usah banyak omong, tapi silakan banyak bergerak. Ini sebuah isyarat yang harus kita pahami. Ini orang ngomong aja, ngomong nggak gampang, gerakannya yang susah. Betul apa betul? Betul. Ya, ngatur ngomong tuh gampang, ngomong aja mah gampang. Gerakannya yang susah. Karena gerakan dan ucapan ini harus dilakukan dengan benar-benar. Itu. Paham ya? Nah, gerakan dan ucapan ini supaya benar, ini ada syaratnya. Oh itu. Nah syaratnya apa? Nah syaratnya sholat ini dibagi jadi dua. Ada yang namanya syarat wajibnya sholat, ada yang namanya syarat sahnya sholat. Nah ini pelan-pelan. Saya sudah pelan-pelan nih ya. Nah, ada yang namanya syarat wajibnya sholat, ada yang namanya syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat ini syarat-syarat yang mewajibkan orang itu melakukan sholat. Nah, syarat itu apa? Syarat ini sesuatu yang dilakukan sebelum masuk ke kewajiban. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan kewajiban. Contoh, syarat mau bekerja. Syarat diterima kerja di PT. Apa? 1. Sehat jasmani rohani. 2. Harus punya ijazah. Itu namanya syarat. Dan itu harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi nggak bakalan diterima di PT itu. Begitu juga kita mau sholat ini ada syarat yang harus kita penuhi. Nah syaratnya itu apa? Syaratnya ada 2 tadi. Ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat adalah sesuatu yang mewajibkan orang itu melakukan sholat. Ada berapa syarat wajibnya sholat? Syarat wajibnya sholat dikatakan di sini wasyara itu wujubis sholati. Adapun syarat-syarat wajibnya sholat itu salah satu asya'a itu ada 3 perkara. Ada berapa? Ada 3 perkara. Syarat wajibnya sholat ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-islamu. Yang pertama adalah orang yang wajib sholat hanya orang selain orang Islam tidak wajib sholat. Ngaku Islam ya harus mau. Nggak mau sholat ya nggak usah ngaku. Enak kan kita statusnya jelas itu loh. Jadi nggak bingungin. Ngakunya Islam ya harus mau sholat. Nggak mau sholat ya udah nggak usah ngaku Islam, enak gitu. Ini nggak mau sholat ngakunya Islam, KTP-nya ditulis agama Islam, sholat kagak, puasa kagak, apalagi zakat. Jadi kan kalau ada orang seperti itu, ini namanya orang bingungin, ya orang bingungin. Tapi kan malaikat nggak bisa ditipu.
Ya, malaikat itu walaupun KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat ya tetap neraka. Yang masuk surga apanya? Ya KTP-nya yang masuk surga, yang Islam KTP-nya, orangnya tetap kafir karena tidak mau sholat, kan gitu, ya kan? Nah, jadi yang wajib sholat hanya orang Islam. Jadi kalau punya tetangga, saudara, teman kok tidak Islam, ya jangan ditawar-tawarin sholat. Wong nggak Islam tawarin sholat, gimana sih? Ya kan? Ada Allahu Akbar, ya sholat dulu yuk. Wong Islam kagak ditawari. Yang gendeng ya nawari sholat, enggak Islam kok ditawar-tawarin sholat. Yang wajib sholat hanya orang Islam. Yang kedua wal bulughu. Yang kedua orang Islam yang sudah balik. Balik ini artinya sudah sampai umurnya. Kalau laki-laki umurnya 15 tahun. Kalau perempuan ukuran balik umurnya 9 tahun. Saya ulangi lagi. Kalau laki-laki 15 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Perempuan nggak boleh protes, Pak, nggak adil namanya itu. Kenapa kalau laki-laki 15, kalau perempuan 9 tahun, ya nggak adil? Bukan nggak adil, memang dari sononya begitu. Memang perempuan itu cepat tua, ya. Padahal umurnya masih muda, udah punya mantu, punya cucu, ya dipanggilnya mbah, panggilnya nenek, panggilnya eyang. Kenapa? Karena memang sudah saatnya dipanggil eyang. Kalau laki-laki ya memang 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Ya, ini. Atau dalam segi kejiwaan, laki-laki walaupun belum umur 15 tahun tapi sudah ngerti cewek. Perempuan walaupun belum umur 9 tahun tapi sudah head. Ya, ini juga sudah balik. Nih. Ini ukuran balik ya. Nah, kalau sudah balik maka kewajiban melakukan sholat. Belum balik ya nggak wajib sholat. Anak kecil begini ini kan belum balik nih, nggak wajib sholat. Lah ke masjid ngapain? Latihan sholat. Kalau nggak dilatih nanti ya nggak ngerti, namanya nggak pernah dilatih. Makanya kadang-kadang ada pemahaman yang berbeda. Ada orang tua melarang-larang anaknya ke masjid. Kenapa? Berisik. Ya. Tapi kalau dilarang ke masjid mau jadi apa anak-anak? Loh, memang anak-anak ya berisik, namanya juga anak-anak. Wong orang tua aja berisik kok. Apalagi anak-anak. Orang tua aja itu kalau di masjid, kalau udah kumpul, kalau udah ngobrol, berisik ya? Berisik juga. Apalagi anak-anak. Wong anak-anak emang berisik. Wong memang dunia anak-anak itu harus berisik. Anak-anak juga berisik. Ya malah orang tuanya ketakutan. Anak saya kenapa ya? Enggak bisa ngapa-ngapain. Kok enggak aktif? Ya malah orang tuanya ketakutan. Ya, ini. Maka ini supaya dipahami. Itu. Balik itu sudah sampai umur. Gak apa-apa anak-anak diajak nangis, ya biarin, namanya juga anak. Anak tuh gak nangis, ya bukan anak-anak namanya. Gak usah dimarahin. Itu anak berisik amat sih. Gak usah dimarahin, namanya anak juga berisik. Cuma diingetin. Nah, nanti kalau ke masjid jangan berisik ya. Ya udah diingetin gitu. Sekali, 2 kali. Insya Allah anak juga ngerti. Ya, ngerti. Tapi kalau langsung dimarahin, nanti kalau anaknya malah gak mau ke masjid, yang rugi siapa? Orang tuanya. Nah, ke masjid gak mau, nanti ke masjid dimarah-marahin. Loh gitu kan jadinya begitu malah. Ini jangan sampai terbolak-balik pemahaman. Yang ketiga wal aklu dan akalnya
sehat. Ya, akalnya sehat maksudnya tidak gila, tidak ada gangguan akal, akalnya masih waras, ya bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, membedakan mana yang enak, mana yang tidak enak, ya bisa membedakan uang 100.000 sama 10.000, itu namanya akalnya sehat. Ya. Jadi kalau kita melihat orang pakaiannya compang-camping, kadang-kadang kalau kita melihat orang pakaian compang-camping, kadang-kadang wah itu orang gila. Belum tentu, dites dulu. Misalnya kok dia orang tua, Mbak atau Pak, sampai lapar ya? Iya, punya duit ya? Enggak, ini ada merah-merah 100.000 sama 10.000. Pilih mana Pak? Kok pilih 100.000? Ya enggak gila itu namanya. Ya masih tawadhu kok. Tahu tawadhu? Tahu warna duit maksudnya. Masih tahu warna duit ya gak gila. Itu ya masih kewajiban. Jadi yang bebas kewajiban ini apabila dia itu gila. Kalau gila gak wajib sholat. Tapi kalau stres masih wajib. Karena tingkatan orang itu yang pertama waras, tengah-tengah stres, yang belakang gila, ya kan? Sehat normal, stres itu setengah normal, setengah gila, baru setengah, ya baru setengah. Kalau stres itu dia tuh ngerti tapi nggak mau melakukan, namanya stres, wajib masih, gitu loh.